Iya, salah satunya memang baca Alkitab, tetapi sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kita udah berbuat baik bersama-sama, iya kan? Bersama-sama semua berbuat baik. Nah, Tuhan bilang, inilah anakku yang baik. Dia bilang, inilah aku, Bapamu, kata Tuhan Yesus. Lalu kamu minta apa? Bagiku tidak ada mustahil, bumi aja kau ciptakan 6 hari, apalagi buat harta benda soal kamu. Gampang. Tetapi semua manusia itu menyemelekan kasih karunia, menyemelekan kehidupan. Seolah-olah dia lebih pintar daripada Tuhan. Bekerjanya juga nih, kalau bekerja selalu merugikan orang. Nah, apa bedanya kita sama pencuri? Pencuri kenapa disebut dosa? Merugikan orang. Firman-nya juga ada. Janganlah kamu merugikan sesamamu manusia, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Lalu kalau seperti saya begini, negor orang yang salah, kamu cerewet, kenal firman, kita yang dikatain. Kalau memang dia benar mah nggak mungkin saya tegur, kan gitu. Saya mah sebetulnya menegur orang penuh kasih kasihan daripada dia masuk neraka, iya kan? Kalau orang salah terus, dia berbuat salah terus, masuk neraka nggak nantinya? Nantinya mungkin masuk neraka. Sekarang juga bisa masuk neraka. Orang hidup itu kalau memang susah, mau makan aja susah, mau minumnya susah, mau beli air aja lagi mana nggak punya duit. Jadi nggak bisa minum kan? Mau makan nggak punya duit juga. Bagaimana mau beli beras kalau nggak punya duit? Bagaimana kita bisa makan? Hidup di neraka nggak? Hidup di neraka. Adam diusir itu, lalu dia berpeluh mencari makanan. Begitu dia mencari, hanya semak duri. Semak duri melambangkan apa? Kesakitan. Coba kalau kita jalan di semak duri, sakit nggak? Sakit. Jadi semak duri yang dihasilkan, kata Alkitab. Alkitab mencatat, si Adam keluar dari Taman Eden, lalu mengusahakan tanahnya timbulnya semua yang ditanam, onak duri yang tumbuh. Kita juga sebetulnya orang yang bersalah, saya juga gak tahu, tapi saya punya keyakinan. Orang yang bersalah dan orang yang selalu berbuat salah, hidupnya pasti semak duri. Bini menyakitkan, ngomel terus. Ya kan, anak nangis terus. Sakit hati kita sebetulnya sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Atau istri juga sakit karena anaknya menangis. Persoalan terus, lalu suaminya males. Jadi semak duri akhirnya hidup. Menurut saya itulah yang karena kita terkutuk. Nah, makanya Adam sebetulnya Tuhan sebelumnya menciptakan Adam, dia sudah merancangkan yang indah, yang bagus. Dia buat Taman Eden yang hebat, yang buah-buahannya banyak, bebas dia makan. Cuma hanya satu, dia bilang jangan kamu makan buah pohon ini. Begitu dia melanggar firman-Nya, hanya satu melanggar firman-Nya, secara otomatis dia keluar dari Taman Eden. Lalu terkutuk, lalu semuanya akhirnya yang diusahakannya semak duri. Apakah sekarang kita nggak mau menyelaraskan hidup kita kepada firman Tuhan yang begitu banyak beban berat? Kita beban berat karena kebodohan kita. Kita nggak mau menyelaraskan diri kehidupan kita ini kepada firman Tuhan. Kalau kuncinya memang kita udah pegang, tahu kalau memang ini firman Tuhan harus kehidupan, jadinya harus percaya. Nah, namanya orang percaya udah beriman, namanya beriman orang percaya. Sebetulnya kita bisa diberkati, yang artinya kita hidup di dalam sorga.
Bukan mati doang nanti masuk surga, kehidupan juga masuk surga. Kalau semuanya itu enggak ngerongrong kepada kita. Anak, istri, semua yang di sekeliling kita, kalau kita nggak dihukum, semuanya indah. Tetangga pun baik sama kita karena indah. Istri juga senyum-senyum baik, indah. Anak juga hormat sama kita, apa yang kita suruh dia mau, indah. Semua indah kalau orang nggak dihukum. Kenapa kita nggak dihukum? Kita dimerdekakan karena kita menyelaraskan diri kepada firman Tuhan. Sehingga nggak ada hukuman bagi kita. Kita orang merdeka. Bukan masalah uang doang, nanti banyak nih. Belum tentu juga sih uang banyak itu dia bisa jadi nggak ada hukuman, belum tentu. Kalau dia nggak menyelaraskan dirinya kepada Tuhan, orang banyak duit juga bisa ada yang bunuh diri juga. Walaupun dia masih banyak duitnya, masih banyak aset-asetnya. Yang saya dengar yang melompat dari lantai berapa itu, begitu dilihat mah orang masih banyak rukonya, mobilnya ada. Itu sebetulnya orang kaya. Sebetulnya orang kaya itu nggak perlu terlalu banyak duit. 100 juta aja udah kita kaya. Nah, punya 1 M, ya lebih kaya lagi. Punya miliaran atau memang triliunan, lebih kaya lagi. Punya 50 juta juga kaya. Yang penting itu kita tinggal tergantung pandangannya. Kalau kita punya 50 juta sekarang, kalau dibandingkan orang yang nggak punya duit 1 juta juga, lebih kaya kan kita? Kalau punya duit 10 juta pun kita kaya dibandingkan orang yang nggak punya duit sama sekali. Jadi ukuran kekayaan itu tinggal tergantung kitanya yang memandangnya. Ya, segala sesuatu. Ini udah lebih apa belum nih? Kalau saya sih sebetulnya kalau memang udah cerita atau sharing firman Tuhan, mau di kebun juga sampai tukang aduh kepusingan dia. Iya. Kalau saya tukang kebun kayak mau tukang bangunan, kalau saya udah lagi berfirman, iya kan? Maksudnya sharing firman lah. Sampai kepusingan dia. Tapi ada kepusingan, kamu udah paham belum? Belum. Lah. Kita mah capek. Iya, kita mah capek, dia mah kagak paham-paham. Kan pusing. Baru kalau misalnya orang yang punya pergumulan, lalu datang ke pendeta doain anak saya, pendeta doain suami saya, pendeta doain, semua meminta doa. Padahal kata pendeta, gue juga orang. Kalau lu misalnya memang benar, udah datang ke Tuhan, baca firman, selesai persoalan kamu. Cuman kadang-kadang orang dikasih taunya nggak mau tahu. Iya, udah kita capek lah. Dari sejak saya disuruh sama Tuhan ngelayani di sini, dipercayakan, lalu mungkin Pak Parlin disuruh Tuhan, ya udah pasti disuruh Tuhan. Jadi saya disuruh karena saya juga sebetulnya orang termasuk ya sibuk sedikit. Tapi karena saya punya talenta, lalu memang kagak digunakan, kita males misalnya, karena capek tentang dunia ini, lalu dikatakan, takutnya saya orang jahat, makanya saya disuruh, ya udah, capek sebetulnya. Kenapa saya bilang capek? Kalau saya dikasih jadwal sama Pak Parlin, saya merenungkan bagaimana untuk
menyampaikannya. Saya sering bertanya sama Tuhan, semalam aja sampai nggak bisa tidur, bagaimana harus bicaranya Tuhan supaya